manfaatkan sebagai tempat untuk istilahnya private atau istilahnya meditasi tadi di sini. Biasanya kalau udah dua itu biasanya berbeda-beda ya fungsinya. Kalau mungkin sultan di sini, permaisuri di sana ketika menggunakan. Nah, terus kemudian setelah nggak digunakan, tempat ini sering dahulu nih, sering digunakan untuk orang bermeditasi. Maka di sini masih ada bekas untuk pembakaran kemenyan. Jadi kemenyan itu ada yang punya persepsi orang bakar kemenyan nanti biar doanya diterima. Tapi ternyata kemenyan itu wangi kan. Ya kalau orang berdoa dengan wangi pasti khusyuk. Iya. Nah, tapi orang-orang tua dulu beda. Ada tujuannya, Pak? Sumur Gumuling itu konsepnya di dalamnya tempat untuk ibadah sholat. Jadi kalau itu dibuka, di dalam itu akan kita jumpai dua ruangan melingkar atas dan bawah. Nah, di tengah lingkaran itu ada sumurnya. Nah, konon sumur itu sering digunakan untuk berwudu. Nah, akses jalan untuk naik ke lantai 2, karena kalau di luar nggak mungkin karena dulu air, maka dibangun di atas sumur. Sehingga di atas sumur itu cabangnya tidak mungkin 2. Untuk keseimbangan cabangnya dibuat 4. Nah, dari cabang 4 itu ketemulah pertemuan di tengah. Dari pertemuan di tengah itu dibuat cabang lagi naik menuju ke lantai 2. Sehingga jumlahnya jadi 5. Oh gitu. Ada filosofinya lagi itu. Nah, filosofinya kan rukun Islam. Itu. Jadi 2 lantai ya, Pak? 2 lantai. Nah, yang lantai 2 itu jamaah laki-laki berikut imam. Lantai bawah untuk jamaah yang putri. Nah, melingkar itu bahasa Jawa nih gumuling. Gumuling. Di tengahnya ada sumur. Nah, disebut sumur gumuling. Sumur melingkar. Nah, karena tempat untuk ibadah sholat pada umumnya orang nyebutnya masjid bawah tanah. Nah, aslinya ya sumur gumuling namanya. Iya. Nah, kemudian kalau di kanan kirinya masih berupa air, bangunan itu separuh tenggelam, separuh kelihatan dari luar, jadi seperti ngapung. Ada juga orang yang nyebutnya masjid apung, ya benar karena itu. Dapur. Oke, cenah dulu ruangan ya. Di sini sisa atapnya yang dulu. Oh iya, bagian atasnya ini, ya? Yang sudah hancur. Ini asli, Pak, masih ya? Asli. Terus kemudian kita lihat dengan jelas bahwa ternyata bangunan dulu ini enggak sekali jadi, bertahap, bersap-sap juga ya, Pak ya? Berlapis. Lapis ya? Bata, pasir. Dan ternyata lapisan itu katanya itu orang dulu itu ada 7 lapis. Yang 7 lapis itu kan istilahnya kan pitu orang Jawa. Nah, pitulu itu sebutannya dikembangkan jadi pitulungan. Nah, jumlah itu ternyata mengandung doa. Pitulungan. Nah, 7. Ini semuanya, Mas. Tuh, ini baru nih yang aslinya. Nah, silahkan diambil untuk yang ini sampai ke atas. Urung atau lorong bawah tanahnya. Nah, nun sewu nggih, Mbah. Nah, ini ternyata ini batas ketinggian airnya. Jadi kalau di sebelah barat kan ada pintu air. Setelah sampai tempat ini, air sudah dibuang ke tempat lain. Oh, nah, gitu. batas ini dengan kedalaman kurang lebih 5 sampai 6 meteran. Oh, gitu. Nah, terus kemudian Pulau Panembung tadi kalau kita lihat dari luar ini. Berarti Sultan yang di atas itu? Nah, dulu untuk meditasinya ceritanya seperti itu. Nah, oke, kita lewat tengah ini. Luar biasa ya. Nih, contoh batik-batiknya yang sekarang dilestarikan oleh warga, yaitu seperti kita lihat itu. Ada batik paintingnya, jadi wisata-wisata pun kalau kesini bisa lihat. Kalau yang mau pilih souvenir bisa lihat seperti itu.
Iya, iya. Nah, Sumur Gemuling. Sumur Gumuling yang fungsinya untuk ibadah sholat. Adapun pintu masuknya kalau dibuka dari arah sana itu ada orang ngintip kan. Oke. Di baliknya itu ada pintu. Nah, itu untuk masuk lorong lewat bawahnya ini. Kemudian baru masuk ke kanan nyambung ke ruangan di dalam. Ini sekarang udah nggak bisa diakses, Pak? Nggak boleh sekarang. Oh. Alasannya apa, Pak? Yang jelas pertama karena pandemi dan kedua karena mungkin usia bangunan. Oh, gitu, gitu. Nah, untuk keselamatan wisata. Nah, ini. Ini lantai yang atas nih. Nah, di lantai paling atas ya. Dulu pintu masuknya lewat mana, Pak? Itu sana aja. Oh, yang ujung sana. Dari naik ke sini, terus kemudian turun ke bawah. Ya, yuk kita ke sana. Yuk. Di sini, kemudian melalui pintu ini turun ke bawah baru ke kanan. Nah, sekarang kan ditutup seperti ini. Dulu waktu dibuka sini juga antriannya tidak cuma di tangga, di sini antrian untuk masuknya. Oh, iya. Nah, ini. Satu dulu aksesnya seperti nggak lewat sini ya, Pak, dulu itu. Gimana? Kayaknya langsung masuk itu. Nggak bisa, Nggak bisa ya? Satu-satunya ini. Sini deh. Nah, satu-satunya ini. Idenya itu loh, Pak. Idenya Sultan dulu itu. Ya inilah kalau saya bilang apa? Karya seni kan. Oke. Ini karya seni dari Sultan pertama. Luar biasa. Iya. Karena Sultan pertama itu beliau seorang pangeran tapi memiliki keahlian baik itu strategi perang. Iya. Ya. Beliau juga seorang ulama, Oke. penyebar agama Islam dan juga beliau seorang panglima perang. Maka ketika membangun keraton ya otomatis dilengkapi dengan benteng pertahanan. Pangeran Mangkubumi kan gelarnya ya. Sebutannya Jumbleng. Yang Jumbleng itu artinya Jumbleng itu toilet. WC nggih? Iya. Karena sepasang makanya disebut Jumbleng penganten. Nah, satunya yang sana. Ini satu. Ini satunya itu. Non sewu, Pak. Ya. Ini Jumblengnya atau WC-nya. Oke. Nah, langsung ke sungai. Langsung ke sungai, makanya masuk blum. Jumblengnya. Nah, itu yang sana, itu yang satunya. Di bawah ini tuh sungai. Sungai di sana itu. Sungai bawah tanah. Ya sekarang udah di bawah tanah. Agak menonjol maju karena tempat untuk imam atau mihrabnya. Temboknya ini. Untuk pintu air masuk. Yang dulunya pintu airnya di sini. Airnya itu dari sungai atau dari mana, Pak? Airnya dari sungai, Sungai Larangan. Jadi di sebelah barat Keraton Yogyakarta kan ada satu sungai yang sampai sekarang masih ada, namanya Sungai Winongo. Tahu. Nah, di ujung utara dulu dibuat cabang. Satu masuk sini. Satu yang cabangnya masuk ke sini yang disebut Sungai Larangan. Oh, Itu untuk masuk air ke danau ya? ke danau dan juga ke jagang keraton. Oh. Karena kan Oh ya, anu beteng itu di luarnya kan pakai. betul. Ya? Nah, sisanya dialirkan ke sini. Kok paritnya nggak ada itu gimana, Pak, itu, Pak? Nah, udah ya lama terus kemudian di atasnya Timbun kan semua. ditimbuni oleh warga yang tinggal itu. Biasanya kan pintu beteng itu kan bisa ditutup ya? Suka tutup itu ya? Kayak model Belanda ya? Dulu kan begini, ada pelengkung begini, Oke. ada jalan, Iya. terus kemudian ada jembatan. Nah, jembatan itu sekaligus untuk pintu. Oke. Ditarik itu kan? Nah, sore ditutup, pagi dibuka. Buka. Oke. Ada 5 itu pelengkung itu. Oke, kayak beteng-beteng Belanda itu rata-rata gitu ya? Iya. Monggo, matur suwun. Nah, Ini Pak Pia. sekarang yang kita lewati ini bagian Taman Sari, yang karena kan Taman Sari sudah jadi kampung. Di sini ada kampung yang memiliki keunggulan, yaitu penggunaan internet, disebut Kampung Cyber. Ini berdiri tahun 2008.
awal banget ya Pak? Ya, jadi awal internet mulai ada. Iya. Kalau dulu mungkin anak-anak saya yang masih sekarang udah lulus, itu kalau belajar, kalau sudah menggunakan internet kan, kami apa yang tindakan kami? Karena nggak punya alat sendiri, kasih uang ke warnet. Di situ mas kuncinya. Di situ kita bisa memantau. Oh betul. Nah, warga di sini dengan kondisi seperti itu makanya semangat untuk bisa satu memiliki internet sendiri, bisa belajar internet. Setelah itu bisa, problemnya di mana? Pak, akses internetnya. Maka salah satu warga di sini yang memiliki jaringan akses internet bisa dipecah. Jadi bebannya dibareng bareng-bareng. Nah, terus kemudian tahun 2014 pemilik Facebooknya kan mengunjungi kampung ini. Iya. Otomatis gimana? Kampung ini menjadi terkenal, banyak kunjungan, sampai menarik perhatian Pak Rudiantara selaku Kominfo. Nah, berkat Pak Rudiantara, warga di sini sudah memiliki akses internet dengan murah, bukan gratis ya. Jadi bisa dikatakan pertama ya Pak? Artinya kalau apa ya, pemerintah kan nggak bantu kan. Iya. Dari bawah dulu kita sogok di atas, baru dari atas baru ada manfaatnya sampai sekarang jadi kunjungan edukasi. Berarti dulu pas zamannya Pak SBY ya Pak? Pak Jokowi ya. Pak Rudiantara itu kan sebagai Kominfo pertama kali. Oh yang kunjungan menterinya. Tapi awalnya kan dari 2008 ya? SBY itu ya. Nah ini foto-fotonya ini kunjungan beliau. Ada kunjungan pemilik Facebooknya Pak Rudiantara terakhir Raja dan Ratu Belanda ini tahun 2020. Ini keberadaan keunggulan salah satu kampung di Taman Sari. Jadi kampung cyber, kampung berbasis internet. Kecil tapi mentes Pak. Nah, ya tujuannya awalnya untuk anak-anak sekolah, tapi ya setelah mereka menggunakan internet mereka punya untung. Kenapa? Bisa promosi. Iya. Kita berbayar hanya 60.000 per bulan satu kakak. Depannya yang dinamakan Gapura Agung masih lengkap walaupun sedikit sudah ada renovasi ya untuk ornamennya. Yang ornamen itu tidak jauh fungsinya seperti patung naga tadi, yaitu Condro Sengkola atau Sengkalan. Cuman berbeda, yang patung naga itu Catur Nagara Setunggal. Kalau ini disesuaikan dengan bentuknya, yaitu karena ada lukisan burung, terus kemudian tangkai bunga, ya kan? Maka disebut Lajering Sekar Sinesa Peksi. Yang artinya Lajering Sekar itu 19, Sinesa Peksi itu 61. Cara bacanya dibalik. 1691. 1691. Tahun Jawa di mana Taman Sari dibangun. Selesainya. Itu dinyatakan selesai. Kemudian di dalam itu ada ruangan-ruangan kanan kiri, ruang pos penjagaan abdi dalam, di halnya di sebelah timur. Nah kemudian kalau kita lihat dari sini, kita masuk ke dalam nanti ada pintu yang ditutup. Itu sebetulnya dulu pintu masuk, di depan tuh halaman lagi, tempat untuk berhenti kendaraan Sultan ketika ke Sultan Taman-Sari, kendaraannya kereta kencana, naik kereta. Baru masuknya jalan kaki. Berarti kalau Sultan pertama pakai Nyai Jimat itu Pak? Bukan? Ya kalau untuk cuman rekasi nggak pakai itu ya? Nggak pakai, kalau Jimat untuk beda lagi, ya? Iya beda fungsi. Iya. Nah kemudian ini masih kita saksi adanya pondasi persegi 8. Dulu memang ada bangunan setengah tertutup, setengah terbuka. Terbukanya itu bukan terbuka semuanya, tapi ada pintunya persegi 8. Oh kayak yang Kedaton ya? Gitu. Disebut Gedong Lopak-Lopak. Artinya Pak? Gedong Lopak-Lopak itu sebuah ruang yang digunakan tempat untuk berkumpul sebelum masuk ke kolam, sambil menikmati sirih atau nginang. Oh nginang tuh. Itu ya, soalnya di kemarin itu nyirih. Ya, ya. Nah, kayak kalau zaman sekarang gazebo ya? Iya betul ya, gazebo seperti itu. Persegi 8.
Artinya bahwa Taman Sari ini ketika dibangun tidak meninggalkan unsur alamnya. 8 kan 8 penjuru mata angin. Nah, cuman sayangnya sekarang depan sudah jadi rumah warga. Sekarang ditutup, kenapa? Sebelum ditutup, dahulu banyak wisatawan. Kalau rombongan ini ya maaf, masuk ke sana, beberapa rombongan itu kira ada jalan ke sana ke tempat yang lain. Ternyata malah keluar ke perkampungan, akhirnya pisah dengan rombongan. Bingung, makanya ditutup sampai sekarang. Oh gitu ya. Nah, kemudian ini ke sisi selatan menuju sebuah tempat yang tadi saya jelaskan sebagai Taman Ledok Sari, tempat singgah raja dengan keluarga inti. Nah, kita lihat dari utara tadi Pelabuhan Buatan, kita lihat dulu ke sana Mas ya. Oke. Artinya dulu sebelah utara itu sebelum ada kampung, jalan seperti ini. Oh iya ya. Nyambung ke Pelabuhan Buatan. Lurus gitu ya. Ya. Terus kanan kiri taman gitu. Apa namanya hutan gitu? Iya, taman. kebun. Nah, seperti ini dulu. Oh, tapi tertutup rumah sekarang. Sekarang karena benar-benar sudah hancur jadi rumah. Kalau ini kan sisanya kan masih. Pot-potnya kan masih ada ini. Cuman ya temboknya sebagian pada terbuka jadi rumah warga ini. Nah, dari kejauhan kita lihat ada pintu, hasilnya gapuro. Di atasnya ada keterangan gerbang Care. Gerbang itu pintu, Care itu kan juru tulis. Nah, artinya bahwa tempat itu dulu dijaga, dilengkapi penjagaan, yaitu seorang abdi dalam yang tugasnya untuk mencatat dan seorang abdi dalam yang ketika ada orang tamu menegur. Oh, gitu. Nah, kanan akses kanan. Ini akses ke Ledok Sari. Ledok Sari. Nah, ayo kita naik ke sana. Nah, ini ruangan-ruangan yang dulu tempat untuk ruang penjagaan. Satu tugasnya mencatat atau menulis, Care. Yang satu menegur keperluan. Nah, kalau langsung diterima, bisa langsung diderek atau diantar ke dalam. Tidak boleh jalan sendiri, diantar. Istilahnya diderek. Ada pendamping ya? Didampingi. Nah, kemudian yang akan kita kunjungi ini sebuah kawasan yang tidak terlalu lebar. Ujung selatan Taman Sari. Tidak terlalu lebar. Tadi yang panjenengan sebutkan auranya lebih kuat itu yang mana? Yang dalam. Di dalam. Nah, dulu dikelilingi tembok setinggi 7 meter, tujuannya untuk perlindungan. Terus kawasan ini yang sekarang ada rumah-rumah, itu dulu adalah kebun dan kolam. Cuman kolamnya sayang kebunnya sudah nggak ada. Ya. Gedong Madaran sebutannya ini yang artinya dapur atau pawon daripada kawasan ini. Nih, Gedong Madaran. Ini untuk cuman bahan mentahnya, di sana untuk ruang masaknya di sini. Karena dulu belum ada LPG pakai kayu, maka bentuknya seperti ini. Nah, teropongnya ini. Oh, ya naik gitu ya. Nah, jadi asapnya naik ke sana pakai kayu dulu. Istilahnya pawon ini. Pawon dapur. Ini Gedong Madaran. Nah, ini bentuk konsep dapur zaman dulu. Nah, sekarang mungkin di sini adalah teropongnya ya. Nah, ini kalau mungkin kalau sekarang ini adalah kitchen setnya. Iya, kitchen set di sini. Nah, kemudian ini dulunya ada loker atau rak untuk tempat untuk mungkin ada gelas, piring dan sebagainya sana itu. Nah, ini kayu ya Pak berarti dulu ya? Ini kan masih ada terus kayu, terus kemudian ini kan tembok juga, ini masih ada terus loker seperti ini. Nah, itu aliran air di situ. Oh iya. Sumbernya, enggak, sumbernya dari kolam. Malahan. Dari kolam tadi, mungkin tadi pas ketika masuk, mungkin menyaksikan ada patung naga kan? Iya. Di bawah bangunan ada patung naga. Itu rupanya dulu ketika air naik, ini untuk pembuangan air. Melalui mulut naga masuk, kemudian ada pipa sampai ke sebelah timur ini
ngalir ke tempat itu sampai tempat ini. Oh, gitu pembuangannya. Dahulu itu dialirkan ke selatan sana sampai di sebelah selatan daerah Bantul. Sawah. Sumurnya sama dengan ini usianya, Pak? Enggak, ini baru ini. Baru ya. Sumur ini dibangun setelah di sini ada warga. Oh, gitu. Dulu kan belum ada mesin. Iya. Maka mereka bikin sumur ini, kemudian ditimba. Dari sini ada paralon ke sana. Namun sekarang sumur ini nggak dimanfaatkan lagi karena sudah ada pompa. Iya. Kan? Terus kemudian sumur ini sering digunakan untuk wisata buang koin. Nah ini mohon maaf kita nggak usah percaya hal seperti itu. Tapi kita percaya bahwa kita hidup di sebuah negara yang memiliki ribuan budaya. Yeah. Salah satunya mungkin yang percaya ketika buang koin di sumber mata air jadinya biar lancar. Nah seperti itu. Bukan cuma itu, bangsa lain juga ada, orang-orang Cina juga seperti. Apalagi ini kalau Cina ada, Pak. Kan? Yeah. Nah itu pasti sering. Yuk kita lanjutkan. Ini ruangan-ruangan sama, Pak? Sama, itu tempat uruk menyimpan bahan-bahan mentahnya. Oh iya. Ini masih dapurnya ya, Pak? Nah, ini bukan dapur. Bukan. So, ini ruangan. Ini tempat istilahnya ruang terbuka. Biasanya digunakan untuk apa ya? Ya kalau ruangan kosong ini biasanya untuk istirahat atau duduk-duduk bagaimana. Tapi di sini ada ruang tempat istirahat atau tempat tidurnya. Tempat tidur. Ini tempat tidur untuk raja dan permaisuri. Nah, itu tempat tidurnya seperti itu. Nah. Kalau bawah ini fungsinya untuk apa, Pak? Ada bawah untuk aromaterapi. Oh gitu ya? Ya. Di bara, kemudian diabukan. Nah. Di modelnya dibakar itu gitu? Ya. Nah, jadi ini. Bukan spring bed, Kak? Bukan, tapi tetap dikasih kasur supaya enggak keras. Nah, ini kalau masih seperti dulu, zaman dulu, ini megah sekali karena di sini mesti ada hiasannya. Hiasan macam-macam, Nah, terus kemudian ini halaman paseban, jadi tempat untuk para abdi dalam menghadap raja. Itu di tempat ini halamannya. Kemudian di dalam ada ruangan tempat untuk meditasi. Ada tempat lagi nggak? Untuk meditasi, ya. Raja dulu kan kegemaran untuk meditasi, maka di tempat ini tempatnya. Selain Pulau Panembung. Nah, tadi satu di sana. Ini Pulau Panembung. Kalau dalamnya ini fungsinya sama, Pak, ini? Para untuk apa? Istirahat atau jaga para abdi dalam. Abdi dalam. Nah, orang dulu ruangan ini kalau di kampung sebutannya sentong. Oh, bagian belakang ya? Ya, jadi bagian salah satu ruangan yang tidak sembarangan orang masuk. Khusus tuan rumah ya? Ya. Ya bisa untuk mungkin nyepi, macam-macam. Ya bisa untuk macam-macam. Tapi untuk kegiatan yang privat, perfect. Nah, terus di belakangnya tadi air dari kolam, nyambung sampai belakangnya sehingga gemerciknya air itu kedengaran dari ruangan itu mendapatkan ruangan tersebut menjadi hening. Oh gitu. Ada efeknya ya, Pak? Iya. Terus kemudian ini kita nanti lewat sini. Ini ruang makan disebut Gedong Blawong, juga terbuka. Ruangan ini juga tertutup. Jadi setengah terbuka, setengah tertutup. Gedong Blawong itu ruang makan. Oh ini ada kayu tertutup ya? Dulunya tembok juga bukan kayu. Oh tembok juga. Cuman kan udah patah ini. Nih. Ini yang aslinya ini, original one. Nah, di sini pintunya, jadi kayak terbuka ada pelengkungnya. Terus kemudian jalan ini kalau masih difungsikan ini jalan menuju ke alun-alun selatan. Oh gitu. Tembusnya ke sana gitu. Cuman sekarang kan udah nggak ada jalan lagi. Nah, silahkan diekspor ke sana. Nah, ini tempatnya. Ledok Sari. Ledok itu kan bawah. Atau istilahnya lembah. Yang lembab. Luas banget ya, Pak? Luas. Nah, ini kalau misalnya di sebelah barat itu ada kolam.
Di sebelah selatannya juga ada kolam. Saya kolamnya udah jadi rumah warga sekarang, kamar kecil. Kalau yang timur untuk wanita, artinya untuk permaisuri. Nah, di itu tengah, kayaknya tempat tidur ya Pak? Iya. Itu. Tempat tidur, dan ini tempat untuk kendi. Tahu kendi? Oh iya tahu. Tempat air minum ya itu ya. Nah, terus kemudian ini kayak makam. Ini bukan makam, tapi sebutannya rono. Oh, penutup. Penutup. Jadi tingginya kurang lebih 2 meter. Jadi kalau orang mau masuk tidak diperkenankan lewat tengah karena udah ditutup, maka lewat kanan atau kiri sebagai tanda untuk penghormatan. Kalau rono zaman sekarang itu dari kayu Pak? Kayu dipindah-pindah bisa. Kalau ini permanen. Kayu kasih geber. Ya. Itu kain. Betul. Nah, dan sekarang itu bukan rono sebutannya. Apa ya? Sketcher atau lintu. Bisa. Nah, kalau ini dalamnya? Kalau itu kan toiletnya. Oh gitu. Toiletnya. Itu toiletnya. Toiletnya zaman dulu. Nah, itu. Ini tuh buang PAP-nya. Oh, ini yang airnya tadi ya, Pak? Dari sana ke sini. Airnya mengalir tadi? Dari timur ke barat. Ini jumblengnya? Ya. Ini untuk yang cowok. Mana? Ini untuk properti ya. Ini untuk nyimpan barang-barangnya ya sesuai dengan hubungan dengan tempat ini. Untuk nyimpen naruh gitu kan? Sini. Betul. Iya. Ini ada biasanya ada kayunya Kak? Ya kayak loker itu. Loker. Kayu-kayunya itu kan. Jadi yang berhubungan dengan tempatnya. Manfaatkan sebagai tempat untuk istilahnya private atau istilahnya meditasi tadi di sini. Biasanya kalau udah 2 itu biasanya berbeda-beda ya fungsinya. Kalau mungkin sultan di sini, permaisuri di sana ketika menggunakan. Nah, terus kemudian setelah nggak digunakan, tempat ini sering dahulu nih ya, sering digunakan untuk orang bermeditasi. Maka di sini masih ada bekas untuk pembakaran kemenyan. Jadi kemenyan itu ada yang punya persepsi orang bakar kemenyan nanti biar doanya keterima. Tapi ternyata kemenyan itu wangi kan. Ya kalau orang berdoa dengan wangi pasti khusyuk. Iya. Nah, tapi orang-orang tua dulu beda. Ada tujuannya Pak? Nah ini yang si asli Mas ya. Ini juga si asli. Ini kalau ini udah direhab. Coba mungkin mau di separuh utuh dari depan sini. Ke Taman Sari nggak lengkap tuh ada banyak. Kadang kolam langsung balik. Kalau kolam juga utara. Nggak sampai tempat ini. Banyak. Jadi kadang-kadang ke Taman Sari beberapa kali nggak ada bosennya. Ini tempat tidurnya. Ini tempat rak-rak penyimpanan. Lalu ini toilet ya, teman-teman. Ya. Mana gelap. Ini toiletnya untuk putri. Ini air yang mengalir.